sebenarnya ada satu yang baik untuk mencegah penyakit yang saat ini tuh lagi banyak beredar. Apa itu penyakitnya? Bukan penyakit tapi gejala mungkin, namanya insulin resisten. Insulin resisten itu begini, kalau gula darah naik tahulah ya, hiperglikemi sampai orang diabetes itu kencing manis gitu kan. Nah ini masalahnya kalau insulin resisten itu, insulin itu kan yang menghasilkan atau yang memproduksikan pankreas. Kelenjarnya namanya pankreas. Pankreas ini Bapak sekalian, karena dia terlalu banyak gula yang masuk, terutama gula yang berasal dari gula olahan. Contohnya apa? Tepung terigu dan gula pasir. Maka dia naik turun tuh gulanya. Lama-lama si pankreas ini nggak bisa lagi menghasilkan insulin. Itu namanya insulin resisten. Itu biang kerok banyak penyakit. Apa saja penyakitnya? Macam-macam. Tidak hanya diabetes, stroke, kencing manis, darah tinggi, kanker. Itu dari salah satu biang keroknya secara fisik adalah insulin resisten. Jadi salah satu cara yang kita bisa kerjakan untuk memperbaiki pankreas tadi itu, banyak sebenarnya caranya supaya gula darah kita itu nggak langsung naik setelah kita makan sesuatu. Sebenarnya kalau Anda sudah mulai paham ilmunya, kita tuh makan disuruh mikir sama Allah sebenarnya. Contoh mungkin, ya ini bukan kita menghina makanan, bukan. Tapi kita belajar supaya makan tuh lebih hati-hati. Contoh Anda makan nasi goreng yang halal, tak masalah. Cuman orang makan nasi goreng, nasi satu piring, ada bakwannya, ada kerupuknya, habis itu dia minum teh manis, kan gula semua akhirnya kan. Naik semua gulanya itu, akhirnya apa? Terus seharian begitu terus tuh, naik, lama-lama pankreasnya nggak bisa lagi memproduksi insulin. Gula yang masuk banyak, dia nggak bisa keluarkan dengan cukup. Gula yang masuk dikit, dia juga nggak bisa keluarkan. Akhirnya apa? Lemes terus orangnya. Itu sebenarnya bisa mulai kita perbaiki. Salah satu caranya apa? Dengan pakai tadi cuka tadi itu. Cuka apa? Yang jelas bukan cuka dapur. Cuka apa? Cuka apel boleh, cuka nanas boleh, cuka madu boleh. Nah cuka itu ibu-ibu sekalian ada masukkan dalam air putih kayak begini. Nggak usah banyak-banyak, paling mungkin 1 sendok teh. Aduk sebentar, nggak usah pakai apa-apa. Dibuat airnya agak banyak aja sehingga nggak terasa asam, tetap tawar gitu kan. Nah itu Anda minum. Minum itu sebelum Anda mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi gula. Contoh makanan tinggi gula apa? Nasi, roti. Roti itu kan terigu plus gula. Berarti nggak boleh makan roti, bukan itu poinnya. Jadi jangan sampai salah kaprah, saya diserang sana sini dokter mengharamkan roti, enggak lah. Itu salah satu caranya. Ya kalau mau cari roti, kalau bisa roti yang berserat. Nah itu yang pertama. Yang kedua apa? Sebelum Anda makan makanan yang tadi itu, ya makan makanan tinggi gula itu, biasanya kan dokter saya nggak bisa nggak makan nasi, nggak apa-apa, tapi nasinya ada tambahkan serat. Nah, tambahin serat pada nasi apa? Kasih biji-bijian, ada produknya sudah. Anda sudah tahu produknya apa? Apa kalau nggak nasi tadi Anda tambahkan PCO, zaitun, ya supaya dia berserat dan berlemak sehat. Atau kalau nggak nasinya campur sama kelapa parut, itu seratnya bagus. Anda makan, ini kelapa tua kan. Kelapa tua tuh kalau Anda lagi beli santan, kan dibuang airnya. Jangan dibuang, diminum. Ini air kelapa. Ya buat apa? Buat jantung, buat ginjal, buat otak, buat darah. Dia air isotonik yang paling baik. Jadi ambil aja kayak begini, minum. Wih, ini Masya Allah ini. Apalagi Anda tambahkan sedikit lah dengan madu sedikit aja. Wih, sehat sekali ini. Air isotonik persembahan Allah Subhanahu wa Ta'ala.